Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Pak Erlangga dalam pelajaran matematika kelas 5. Oke. Kemarin kalian sudah belajar mengenai tentang perbandingan. Nah, sekarang kita juga masih dalam bab perbandingan, tetapi ada yang lebih detail lagi, yaitu tentang skala. Oke. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup anak-anak. Mari kita belajar bersama. Kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan. Nah, perbandingan itu juga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama atau contohnya ya dalam kegiatan sholat kita, yaitu sholat berjamaah. Di mana sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat lebih tinggi dibanding sholat munfarid atau sholat sendirian. Nah, bagaimana anak-anak? Pekan ini ya sudah sholat berjamaah di masjid berapa kali ya, atau sholat berjamaah dengan keluarga berapa kali? Nah, kalau masih munfarid, silahkan anak-anak bisa tingkatkan sendiri ya untuk sholat berjamaahnya dan tetap semangat. Oke? Nah, sekalian, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tentang perbandingan. Nah, sekarang masih dalam konteks perbandingan ya, masih dalam bab perbandingan, tetapi kita lebih mendetail lagi, yaitu tentang skala. Nah, Pak R di sini juga sudah menyiapkan contoh peta. Nah, sebelum kita masuk ke contoh peta, Pak R akan menyampaikan dulu ya pengertian dari skala itu ya. Jadi kalian harus mengenal, karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau kita tidak mengetahui pengertian skala dulu ya anak-anak ya. Jadi kita nanti nggak tahu poinnya di mana skalanya. Oke? Nah, sekarang Pak R akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tentang skala. Ya. Skala. Apa pengertian skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau gambar ya. Peta kan gambar ya anak-anak ya. Atau gambar dengan jarak sebenarnya. Oke. Jadi poinnya anak-anak di sini adalah perbandingan. Nah, jadi masih dalam konteks perbandingan ya. Perbandingan antara jarak pada peta ya, jarak pada gambar atau pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, satuan untuk skala ini ya, satuan yang digunakan dalam skala adalah sentimeter. Jadi untuk satuan bakunya ya, untuk satuan yang dipakai secara internasional ya anak-anak ya, di dalam skala ini adalah sentimeter. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi Pak R ulang ya, skala yaitu perbandingan antara jarak pada peta dan dengan jarak sebenarnya. Kemudian skala, satuan skala itu dalam sentimeter. Baik anak-anak, Pak R sudah menyiapkan contoh peta ya, dari peta Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bisa kalian lihat ya di layar monitor kalian. Nah, ini contoh suatu peta, yaitu peta Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian di bawahnya itu ada keterangannya anak-anak. Nah, tetapi keterangan yang lain kita abaikan ya, kayak judul peta tahun ini kita abaikan saja. Tetapi yang kita sorot di sini ya, yang kita perhatikan adalah skalanya. Oke, di sini tertulis skala ya. Jadi skala pada peta
skala pada peta Yogyakarta gitu ya. Itu tertulis yaitu 1/175.000 ya. Nah, jelas ya di sini anak-anak ya. Peta daerah istimewa Yogyakarta ini yang Pak R contohkan tertulis skalanya yaitu 1/175.000. Nah, artinya apa anak-anak? Skala 1/175.000 ini yaitu artinya setiap 1 cm ya, setiap 1 cm pada peta mewakili ya, mewakili 175.000 cm pada jarak sebenarnya. Pada jarak sebenarnya. Nah, artinya seperti ini anak-anak ya. Jadi skala itu yaitu 1/175.000, yaitu artinya setiap 1 cm pada peta, oke. Jadi kalau kalian mengukur pakai penggaris, misalnya jarak antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul, ya itu misalnya jaraknya pada peta adalah 5 cm. Nah, berarti nanti tinggal dikalikan saja ya anak-anak ya, tinggal dikalikan 175.000. Oke, jadi artinya apa anak-anak tadi? Setiap 1 cm pada peta yaitu mewakili 175.000 cm pada jarak sebenarnya. Oke, jadi kalau kalian ingin membuat peta, kan tidak mungkin ya anak-anak ya, kalian menyiapkan kertas dulu ya, yang segede kota Sleman misalnya gitu kan. Kalau kalian mau menggambar kota Sleman, tetapi kan kalian pengen memperkecil ya kan, pengen memperkecil gambar tersebut, maka dari itu dibutuhkan yang namanya skala. Oke anak-anak, paham ya sampai sini ya? Setelah tadi kita mengenal ya, atau kita merumuskan untuk mencari rumus skala ya, sekarang kalau yang ditanyakan adalah jarak pada peta ya, jarak pada peta. Nah, tadi kan yang ditanyakan dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi kan adalah skala. Ya, sekarang yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya adalah jarak sebenarnya dikali skala. Nah, seperti ini anak, jika yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Oke. Jadi rumusnya jarak sebenarnya dikali skala. Kemudian satu lagi anak-anak, jika yang ditanyakan adalah sekarang jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Iya. Bagaimana ini? Nah, jika jarak sebenarnya yang ditanyakan, maka apa? Iya, jarak pada peta, oke, dibagi skala. Nah, gitu ya anak-anak ya. Anak, tadi Pak R sudah mengenalkan kepada kalian rumus skala ya. Kemudian rumus mencari jarak pada peta dan rumus mencari jarak sebenarnya. Mungkin kalian merasa sulit, wah Pak, ini rumusnya agak sulit dihafal, ya kan? Atau susah untuk diterapkan kepada kalian. Nah, Pak R punya cara atau trik yang sudah tidak asing bagi kalian semuanya, ya, yaitu dengan konsep segitiga. Oke? Nah, Pak R akan mengenalkan dengan konsep segitiga ya. Nah, kita bikin segitiganya dulu, oke? Kemudian kita bikin kolom sebanyak 3 kolom ya di dalam segitiganya itu. Nah, kemudian tadi apa? Pertama yaitu skala, ya kan? Unsur-unsurnya, kemudian jarak pada peta, kemudian jarak sebenarnya, Nah, kita akan singkat ini anak-anak. Jadi ini unsur-unsurnya ini kita akan singkat, skala itu kita singkat dengan S untuk dimasukkan ke dalam segitiga nanti ya. Kemudian jarak pada peta kita singkat dengan JP, jarak sebenarnya kita singkat dengan JS. Nah, oke. Jadi
untuk yang skala kita masukkan di sisi bagian kiri. Oke, S di sini. Kemudian untuk jarak pada peta atau JP kita terapkan di bagian atas ya, JP. Kemudian untuk jarak sebenarnya yaitu sisi sebelah kanan, JS. Nah, seperti ini anak untuk pembuatan atau trik ya supaya mudah dihafal ya, rumus yang supaya kalian mudah menghafalnya. Nah, untuk mencarinya ini kita terapkan dulu. Jika sisi kanan dan kiri ini itu adalah kali anak-anak ya. Ini kali. Kemudian jika sisi atas ya, sisi atasnya ini adalah bagi anak-anak. Iya, seperti ini. Oke. Nah, oke, kita akan terapkan. Kemudian kita akan mencari skalanya dulu. S ya, kita singkat aja. Misalnya kita mencari S, oke? Bagaimana caranya dengan konsep segitiga? Nah, caranya yang dicari atau yang ditanyakan kita tutup dengan tangan anak-anak. Nah, seperti ini. Kemudian masih tersisa JP, jarak pada peta, dan JS, jarak sebenarnya. Ini kan atas bawah. Nah, keterangannya atas bawah tadi, jika atas bawah maka dibagi. Maka S adalah JP per JS. Nah, seperti ini anak-anak. Oke? Kemudian lagi misalnya jarak pada peta yang ditanyakan, berarti JP. Oke, bagaimana caranya? Sama, kita tutupin dengan tangan ya. Kemudian masih tersisa S dan JS dan samping kanan samping kiri, maka dikali. Oke, berarti S dikali JS. Nah, seperti ini anak. Kan mudah kan? Kemudian yang terakhir ya, kita akan mencari JS. Nah, gimana caranya? Sama. JS kita tutupin, kemudian masih tersisa JP dan S. Karena atas bawah maka dibagi. Berarti JP jarak peta dibagi skala. Oke, mudah kan anak-anak? Semoga kalian bisa mempraktekannya ya untuk latihan soal. Oke. Nah, PR sudah menuliskan contoh soal dari bab skala ya. Nah, kita akan baca dan pahami bersama. Jarak antara kota A dan kota B adalah 120 km. Sedangkan jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 24 cm. Tentukan skala pada peta tersebut. Oke, nah kita akan jawab di atas ini ya. Jawab. Oke. Nah, kita akan menulis yang diketahui dulu. Yang diketahui. Nah, apa yang diketahui anak-anak? Jarak antar kota A dan kota B adalah 120 km. Berarti jarak sebenarnya ya, kita singkat aja dengan JS. JS-nya adalah 120 km. Nah, kemudian apalagi yang diketahui anak-anak? Sedangkan jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 24 cm. Berarti jarak pada peta atau JP kita singkat ya, 24 cm. Nah, yang ditanyakan adalah skala ya kan, S ya. Gimana caranya? Nah, kita terapkan dulu rumusnya. Oke, dengan konsep segitiga tadi ya. Nah, ini JP, ini S, ini JS. Oke. Nah, di sini kita kayaknya terlalu kecil ini ya. PR membuat kita akan lebih besarkan kembali supaya jelas ya. Nah, oke, di sini JP, di sini S, di sini JS ya. Jarak pada peta, skala dan JS. Karena skala yang ditanyakan maka kita tutup. Nah, berarti masih tersisa JP dan JS, atas dan bawah. Berarti S sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ini rumusnya ya. Oke, sekarang kita perhatikan lagi. Satuannya yang berbeda anak-anak, kilometer sama sentimeter ya. Karena skala adalah satuan bakunya sentimeter, maka kita akan rubah 120 km ini menjadi sentimeter ya kan. Nah, kalian harus hafal nih tanggal satuan ya. Kalau kalian tidak hafal itu, maka kalian juga akan sulit nanti ya, akan mengalami kesulitan untuk apa? Menjawab soal skala ini ya. Nah, 120 km akan kita jadikan sentimeter. Berapa dikali berapa? Iya, dikali 1 juta anak-anak. Nah, berarti 120 dikali 1 juta.
Nah, dia turun berapa tangga? 6 tangga, ya kan? 120 kali 1 juta, berarti tinggal kita tambahkan nolnya ya, anak-anak ya. Berarti 120 000 000. Oke, jadi 120 dikali 1 juta adalah 120 juta. Oke, nah ini satuannya apa? Sentimeter. Nah, sudah kita satukan ya, kita samakan. Oke, berarti kita langsung terapkan di rumusnya anak-anak. JP-nya berapa tadi? 102, JP tadi 24 ya. Oke, 24. Kemudian dibanding atau dibagi 120 juta. 120 juta. Oke. Nah, baru kita akan bagi ya. Nah, ini kita tetap ya. 06-nya ini tetap kita akan bagi nih, sama-sama dibagi. Ini juga dibagi. Oke. Ini dibagi 24. Oke, karena ini juga dibagi 24 karena 24 ini salah satu FPB dari 120. Oke. Nah, kita bagi sama-sama dibagi 24 dibagi 24 berapa? 1. Oke. 120 dibagi 24 berapa? Iya, 5. Iya. Berarti nolnya berapa ini? 6 ya. Berarti kita tahu skala jarak antara kota A dan kota B tersebut adalah 1 dibanding 5 juta. Oke. Artinya apa? Setiap 1 cm pada peta mewakili 5 juta cm pada jarak sebenarnya. Begitu ya anak-anak ya? Oke. Baik anak-anak, PR sudah mempunyai soal yang kedua dari bab skala ini ya. Nah, soal yang kedua ini berbeda dengan soal yang pertama tadi. Nah, mari supaya kita tahu apa yang ditanyakan, kita akan baca dan pahami bersama ya dari soal yang kedua ini anak-anak. Jarak kota Solo, Semarang pada peta yaitu 15 cm. Kemudian dengan skala 1 banding 2.500.000. Berapa kilometer jarak kota Solo Semarang? Nah, kalau satuannya kilometer berarti yang ditanyakan apa? Jarak sebenarnya. Berarti sudah kita tulis di sini ya. Jawab diketahui yaitu jarak pada petanya 15 cm, kemudian skalanya 1 dibanding 2.500.000. Kemudian yang ditanyakan adalah JS atau jarak sebenarnya. Oke. Nah, untuk menjawabnya kita masih menggunakan konsep segitiga di mana apa? Yang ditanyakan kita tutupin dulu. Oke. Nah, kita tutupin dengan JS ini ya. Oke, masih ada JP sama S. Dia di atas dan di bawah, berarti dibagi. Oke, berarti JS sama dengan JP atau jarak pada peta bagi skala atau S. Nah, kemudian ingat anak-anak, skala itu sudah satuannya cm ya. Ini sudah cm, maka tidak ada perlu perubahan di sini. Berarti kita langsung terapkan saja. Kita langsung tuliskan saja angkanya. 15 dibagi 1 dibanding atau 1 bagi 2.500.000 ya. Seperti ini anak-anak. Nah, kemudian jika ada 2 perbandingan ini, nah untuk memudahkan kalian dalam menghitung ya, kita akan merubah seperti ini ya. Ada 2 kali perubahan supaya benar-benar jelas ya perhitungannya di sini ya anak-anak ya. 15 kita bisa tuliskan ini banding sama dengan bagi ya. Kita bagi 1 dibagi ya, kita tulis di seperti ini. Nah, 1 banding kita balik 2.500.000 ya. Seperti ini anak-anak. Jadi kita balik, ini menggunakan pembagian, sedangkan ini menggunakan garis panjang ya atau per. Nah, kalau sudah seperti ini, maka gimana? Nah, dirubah menjadi perkalian ya. Ada pembagian pecahan, kemudian kita rubah menjadi perkalian. Nah, berarti 15 oke, dikali, jika dikali gimana? Nah, maka penyebut, awalnya penyebut menjadi pembilang, yang pembilang menjadi penyebut. Berarti 2.500.000 pindah ke atas. Ya. Oke, seperti itu. Persatunya tidak usah ditulis ya, karena sudah tidak dianggap, karena dibanding 1 ya, nah, atau dibagi 1 sama. Kemudian baru kita kalikan anak-anak. 15 dikali 2.500.000. Berapa ya kira-kira ya? Kita hitung ya. 15 kita tulis di sini dulu. 15 dikali
25 saja. Nolnya nggak usah diikut sertakan ya. Nah, ini salah satu trik baru juga anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian mengalihkan 2 juta ini dengan hanya belasan, maka nolnya ini nggak usah ikut sertakan karena untuk mempersingkat saja ya. Jadi 15 kali langsung 25 saja. 5 kali 5 25, kita simpan 2. 1 kali 5 5 tambah 2 7. 5 kali 2 10, kita simpan 1. 1 kali 2 2 tambah 1 3. Oke, 5 7 3 3 7 5. Berarti kita dapatkan 3 7 5. Nolnya berapa kali? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti berapa ini anak-anak? Berarti 37.500 cm. Atau kita jadikan kilometer, berarti berapa? Dibagi 1 juta. Iya. Dibagi 1 juta ya, kita jadikan kilometer. Oke, kita coret nolnya di sini 3, ini juga 3, ini 2, ini kita coret 2. Berarti tinggal 375 dibagi 10. Nah, 375 per 10 atau sama halnya 37,5 kilometer. Inilah jarak sebenarnya antara Kota Solo dan Semarang. Seperti itu ya anak-anak ya. Demikian anak-anak pelajaran kita untuk matematika bab tentang skala dan perbandingan pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari selalu bermanfaat untuk kita semua dan untuk anak-anak semoga selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.